Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiesta Sarani Parangi dengan NIM 2019-04-008. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi saya yang diberikan oleh dosen saya. Judulnya yaitu Contoh Fasilitas Office Automation System atau yang biasa disebut OAS. Saya dari kelas 3RA Gizi. Untuk itu kita langsung masuk saja pada materinya. Di sini saya akan membahas beberapa fasilitas Office Automation System atau OAS. Yang pertama ada Word Processor. Yang kedua ada Document Management. Yang ketiga ada Electronic Mail. Yang keempat ada Electronic Funds Transfer. Yang kelima ada Voice Mailing System. Yang keenam ada Voice Information Service. Yang ketujuh ada Fax Information Service. Yang kedelapan ada Video Conference. Itu yang akan kita bahas di isi materinya sebentar. Untuk itu, mari kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada Word Processor. Apa sih Word Processor? Word Processor suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi segala jenis bahan yang dapat dicetak. Di sini saya akan membahas ada 4 contoh Word Processor. Yang pertama itu ada Microsoft Word. Microsoft Word merupakan aplikasi pengolah kata yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Microsoft Word biasa kita sering pakai untuk mengetik suatu laporan, makalah, resume. Pasti teman-teman sudah tahu Microsoft Word. Untuk yang kedua ada OpenFiles or Written, merupakan aplikasi pengolah kata yang merupakan bagian dari OpenFiles.org. Yang ketiga di sini ada Notepad. Notepad merupakan editor teks untuk membuat file teks sederhana yang berjalan pada operating system atau OS Windows. Yang keempat ada Word Online. Word Online merupakan layanan pengolah kata yang dilakukan secara online melalui browser. Kita akan masuk pada slide berikutnya. Di sini ada Dokumen Manajemen. Apa sih dokumen manajemen? Yaitu sebuah sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses kembali file elektronik. Contoh dari dokumen manajemen. Di sini saya hanya menaruh 3. Yang pertama yaitu Popmail. Popmail merupakan jenis email khusus yang hanya bisa dibuka dan dibaca dari Internet Service Provider yang digunakan. Yang kedua ada Webmail, merupakan yang paling umum digunakan masyarakat. Dan yang ketiga ada Forward Mail.
merupakan layanan untuk pengguna email yang sering mengganti alamat emailnya. Ya, seperti yang kita ketahui, kadang kita lupa password email kita, jadi pasti teman-teman tidak asing lagi tentang forward email ini. Ya, kita masuk pada slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ada electronic mail. Apa sih electronic mail? Electronic mail adalah sarana kirim pengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Di sini ada 4 contoh electronic mail. Yang pertama ada Yahoo email. Kita tidak asing lagi dengan Yahoo mail ini, ya karena kadang biasa di handphone Android kita sudah ada terpasang Yahoo mail. Yahoo Mail merupakan aplikasi email jebolan Yahoo, cukup lengkap. Anda bisa bertukar pesan melalui Yahoo. Itulah kelebihan dari Yahoo Email. Yang kedua ada Microsoft Outlook, yaitu aplikasi membantu dalam bertukar pesan elektronik melalui ponsel canggih. Yang ketiga ada Gmail. Gmail adalah aplikasi yang sangat padat. Asalnya, ada jutaan pengguna platform email ini tersebar di berbagai negara. Ya, teman-teman pastinya sudah tahu apa itu sih Gmail, karena Gmail sering kita gunakan, bukan? Dan yang terakhir pada elektronik mail yaitu Zoho Mail. Zoho Mail memiliki keunggulan fitur dapat melakukan login 2 akun email Zoho sekaligus. Ya, kita masuk pada aplikasi ini. Slide selanjutnya. Ya, di sini ada Electronic Funds Transfer. Apa sih Electronic Funds Transfer? Yaitu sebuah contoh uang elektronik. Di sini saya hanya mendapat 4 contoh aplikasinya, yaitu Gateway yang pertama merupakan jaringan pemindahan dana dan surat-surat berharga berskala nasional yang diselenggarakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat yang dikenal sebagai Federal Reserve. Yang kedua ada CHIPS, merupakan jaringan pemindahan dana yang dimiliki dan dioperasikan oleh NICA untuk mengirim dan menerima pembayaran dalam US. Yang ketiga ada SWIFT, merupakan kerjasama nirlaba dari anggota bank lain melayani jaringan telekomunikasi antar bank yang berbasis Brussels, Belgia. Dan yang terakhir ada CHAPS, yaitu merupakan sistem pemindahan elektronik untuk mengirim pembayaran antar bank di hari yang sama. Kita masuk pada slide selanjutnya. Ya, di sini ada voice mailing system. Apa sih voice mailing system? Voice mail media transmisi data yang menggunakan kabel telepon sebagai alat transmisinya. Ada 4 contoh di sini. Yang pertama ada HuloMail, yaitu aplikasi pesan suara sederhana tanpa embel-embel. Embel-embel maksudnya di sini tanpa ribet ya. Dan yang kedua ada InstaVoice, yaitu memiliki antarmuka Android modern yang luar biasa. Antarmuka ini yang dimaksud bisa bertatap muka dalam berkomunikasi ya. Yang luar biasa menjadikannya pilihan yang menarik sebagai aplikasi pesan suara. Dan yang ketiga ada Google Voice. Google Voice memiliki antarmuka yang mudah, memblokir nomor spam, ya, mencadangkan semua voicemail Anda tanpa batas, dan dapat menyalin semuanya secara gratis. Itulah kelebihan dari Google Voice. Yang keempat ada Numail.
sebagai pemblokir panggilan dan berfungsi baik untuk pesan suara visual. Yang selanjutnya yaitu ada Voice Information Service. Merupakan pesan suara memungkinkan penelepon untuk menelepon dan mendengarkan rekaman suara untuk informasi tambahan tentang daftar, properti acara atau layanan komunikasi dan lain-lain. Contohnya, perusahaan real estate dapat membuat daftar, nomor telepon dan kode untuk properti yang berbeda. Ya, di sini ada Fax Information Service. Fax atau fax berasal dari kata fax main atau make similar dalam bahasa Latin yang artinya membuat salinan yang sama dengan aslinya dalam bidang yang lain. Mesin fax juga dapat disebut telekopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan hasilnya. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Ya, itu adalah muka saya. Kita masuk pada video conference. Yang pertama, pengertian. Video conference merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Teknologi inti yang digunakan dalam konferensi video adalah sistem konferensi digital, audio, dan video stream secara nyata. Perangkat keras atau perangkat lunak yang melakukan konferensi disebut kodek. Angka konferensi dapat dicapai hingga 1500 digital yang dihasilkan aliran 1S dan 0S dibagi menjadi paket label, yang kemudian dikirimkan melalui jaringan digital atau biasanya ISDN atau IP. Ya, kita masuk pada slide selanjutnya. Oh, sudah selesai ternyata. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya, pemaparan materi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan kata yang tidak sengaja saya lakukan. Saya mohon maaf. Terima kasih.